Ya, ya, sebentar. Halo Bapak. Halo, yuk silakan. Waalaikumsalam, yuk silakan. Oke Bapak, terima kasih banyak ini Bapak Iya. sudah menerima Tribun Palu di programnya kita Door to Door. Ya, siap. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Moga-moga teman-teman juga sehat. Iya, Alhamdulillah. Oke Bapak, tujuan kami datang hari ini untuk lebih menginformasikan kepada Tribuners terkait Dinas Kearsipan dan Oke. Perpustakaan. Kalau boleh tahu program literasi untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan saat ini apa sih Bapak? Kalau literasi, terkait dengan literasi cukup banyak ya. Jadi yang pertama yang harus saya perkenalkan dulu ya. Iya. Kaitannya dengan perpustakaan ini kan selama ini orang menganggap perpustakaan ini hanya tempat apa sih? Tempat baca sih atau apa? Iya. Malah kadang-kadang bahkan masyarakat tuh seakan-akan bingung mau masuk ke sini, apa yang mau dilakukan gitu ya. Makanya saat ini saya mencoba perpustakaan itu ada saya mau terapkan 3 konsep yang dituangkan oleh satu pustakawan yang mengatakan gini. Perpustakaan tradisional adalah yang mengumpulkan koleksi. Iya, betul. Ya, itu tradisional. Kami sudah Iya. koleksi ada. Perpustakaan saat ini adalah perpustakaan yang melakukan pelayanan. Ini yang kami lakukan saat ini. Iya, betul. Tapi perpustakaan modern atau perpustakaan masa depan adalah perpustakaan yang membangun komunitas. Ini yang saat ini kami bangun. Oke, baik. Jadi selain ada koleksi, kemudian kita melakukan pelayanan, kita membangun komunitas literasi. Oh, Sehingga dampaknya betul-betul dirasakan oleh masyarakat, dampak daripada perpustakaan itu. iya. Gitu ya. Ini yang sementara kita bangun. Jadi sudah ada yang lebih ke modern lagi. Iya, jadi justru itu sehingga saat ini alhamdulillah lah perpustakaan Kota Palu ini di tahun 2002 itu IPLM. Jadi cara hitung perpustakaan itu ada indeksnya. Jadi indeks pembangunan literasi masyarakat. Baik. Di tahun 2002 kami jauh sekali. Betul. Nilai kami itu bahkan kalah dengan Banggai Kepulauan. Oke. Saya bilang ini gila, ini Kota Palu, ibu kota provinsi kalah dengan daerah yang sejauh itu, saya bilang. Kemudian saya coba pelajari kenapa. Ya, akhirnya alhamdulillah di tahun 2003 saat ini kami adalah yang terbaik IPLM-nya. Se-Sulawesi Tengah lagi. Luar biasa perkembangannya nih. Jadi nilai kami 84,5, sementara daerah lain bahkan provinsi masih 6, sekian. Oke, baik. Aduh, luar biasa sekali Iya. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Perpustakaan. Kota Palu. Oke, baik. Kita juga dengar ada bus keliling nih, Pak. Iya. Iya. Jadi selain kita melakukan pelayanan di mana? Di gedung layanan ini juga kami memberikan pelayanan pada masyarakat termasuk sekolah-sekolah. Oke. Selain kita membina sekolah-sekolah SD dan SMP sesuai kewenangan kami adalah membina seluruh perpustakaan yang ada di Kota Palu khusus untuk sekolah SD dan SMP. Iya. Ya. Nah, setiap hari tim kami turun untuk melakukan pembinaan karena kami berprinsip dan juga ada tagline di sekolah itu yang mengatakan gini, perpustakaan adalah jantungnya sekolah. Betul. Nah, kalau jantungnya jantungnya rusak, sekolahnya nunggu matinya semua kan? Iya, betul. Makanya lebih baik kita turun, kita perbaiki manajemennya dan lain, sambil itu kita turunkan juga tim puskeling, perpustakaan keliling untuk bisa dibaca dengan anak-anak. Oke, baik. Nah, dan itu bergilir tiap hari, kadang-kadang mencapai 3 atau 5 sekolah ya, dalam sehari itu kita gerakkan 2 puskeling. Oke, ada berapa bus, Bapak? Dua. Bukan bis ya, kendaraan Hilux. Oh, oke. Hilux. Baik. Nah, itu 2 kita gerakkan ke sekolah-sekolah, dan bahkan komunitas pun boleh di hari Sabtu Minggu mereka butuh kami datangkan, misalkan di Taman Gor atau mungkin pernah juga di Salena. Nah, kita bawa ke atas Salena gitu ya. Syarat untuk anak-anak sekolah bisa pinjam buku di situ bagaimana, Pak? Mereka tinggal mencatat aja. Oh,
mencatat di buku tamunya, buku peminjaman, catat silahkan, gitu aja. Baik. Dan kita upayakan selain itu, jadi anak-anak ini supaya minat bacanya agak tinggi, saya agak ngerubah sedikit di dalamnya. Bahasanya tidak hanya anak-anak itu membaca, tapi kadang-kadang petugas kami membacakan secara nyaring. Baik. Membaca Read aloud, nyaring iya, read aloud itu. Nah, bahkan saat ini anak-anak magang pun yang dari UNTAD saya libatkan di situ, sehingga mereka bisa bercerita dan juga belajar sebagai guru. Iya sih, kadang anak-anak lebih suka mendengarkan. Iya, ya, Bapak. itu perubahannya kita coba beri, dan itulah yang menjadi anak-anak semakin menarik, dan guru-guru juga sering menyurat kami, Pak tolong ganti ke sini, ke tempat kami, gitu ya. Seperti itu. Baik. Tapi untuk saat ini tantangan apa sih yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Pak? Iya, jadi cukup banyak sih tantangan. Pertama, minat baca ya. Minat baca anak-anak ini cukup rendah, tapi alhamdulillah saat ini sudah mencapai sedang. Ya, karena kalau kita mengukur tentang minat baca itu adalah berdasarkan survei. Beda dengan IPLM tadi. Kalau IPLM berbasis data, kalau minat baca berdasarkan survei. Hasil survei kami kemarin itu berada di kategori sedang. Tapi kami berharap di tahun ini, survei ini masih kami terus jalan saat ini, kami berharap di level baik saat ini. Tapi itu pun harus kita lakukan, perbaikan-perbaikan di semua perpustakaan, sekolah maupun taman baca masyarakat. Ya, jadi perpustakaan tidak hanya di sekolah, di masyarakat pun banyak saat ini, yaitu taman baca masyarakat. Ya, itu. Tapi untuk saat ini kan sudah masuk era digital nih ya Bapak. Bagaimana nih Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bisa bertahan di era digital dan modern saat ini, Bapak? Kami punya digitalisasi, cuman tetap dari beberapa hasil diskusi kami dengan para pustakawan, termasuk para pemustaka, kalau istilah yang datang itu pemustaka. Jadi masyarakat itu kadang-kadang jenuh juga ya baca. Baca melalui digital itu ada kejenuhan mata, ada batasan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang di dalam digital itu tidak tuntas. Tidak seperti buku yang memang ini secara detail. Makanya mereka setelah kita diskusi, Pak kami tetap butuh buku ini. Makanya beberapa waktu yang lalu kami membuat satu buku apa yang diinginkan oleh pemustaka. Jadi kami mengadakan tahun ini sekitar 750 judul, itu berdasarkan keinginan pemustaka, bukan berdasarkan kemauan kami. Gitu ya. Dan lucunya ini dari sekian banyak ternyata ada satu pengarang yang banyak judul yang diminta. Kaget saya ini, siapa ini? Terelie ini. Memang ada terkenal sekali memang. Itulah saya pertama enggak tahu Terelie 30 judul diminta. Bayangkan satu orang 30 judul. Terelie siapa ini orang ini? Gila ini orang ini, saya bilang gitu ya. Mampu menarik minat orang. Setelah saya cek, ternyata seorang penulis roman atau cerpen ataupun cerber ya, tapi di dalamnya ada falsafah. Pinter ini orang, saya bilang. Pinter. Saya salah satunya juga. Boleh pinjam bukunya nanti, Bapak? Boleh. Oke, baik. Kita juga mau tahu nih, kedepannya ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan targetnya apa sih? Bakalan jadi apa kedepannya, Bapak? Jadi ada dua hal ya. Di sini kan sebenarnya dua, arsip, perpustakaan. Orang bicara arsip akan selalu berpikirnya kertas yang bertumpuk, berserakan dan lain-lain, gitu ya. Tapi kita coba untuk kita berpikir, mengajak beberapa dinas dan juga memberikan penguatan pada staf kami yang selalu berpikir bahasanya saya merasa terbuang di sini, itu coba saya hilangkan dengan cara satu, mendigitalisasi arsip. Ya, makanya surat menyurat sekarang kita buat dengan secara digital. Itu yang pertama. Yang kedua, kami untuk arsip melakukan pengawasan di OPD. Ya, pengawasan OPD. Pengawasan OPD itu setiap tahun kami akan melakukan pengawasan tentang arsip, pengelolaan arsip.
Dan alhamdulillah sejak tahun 2023 kami bergerak di sini. Kemarin mendapatkan penghargaan secara nasional 3 kota terbaik yang melaksanakan arsip digital. Ini ya. Baru kali ini, dan itu hanya kita se-Sulawesi Tengah. Oke, baik. Ya, hanya kita di Sulawesi Tengah. Nah, itulah yang kemudian selain itu, kemudian untuk perpustakaan ada satu program lagi yang namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Baik. Ya, artinya transformasi berbasis inklusi itu perpustakaan bukan hanya tempat membaca. Perpustakaan selain tempat membaca boleh menjadi tempat berdiskusi, boleh juga menjadi tempat untuk mengaplikasikan teori yang ada. Oke, baik. Jadi makanya di sini kami memberikan kesempatan kepada pegiat literasi di akhir pekan biasanya Sabtu Minggu untuk bisa menggunakan tempat kami. Ya. Bahkan anak teman-teman sampai tanya berapa biayanya. Kalau punya uang kasih saya, kalau tidak punya gunakan aja, ya kan? Tapi 3 syarat. 1, tempat saya bersih, barang saya tidak hilang. Yang ketiga, follow digital Instagram kami. 3 syarat itu aja. Jadi mereka kadang-kadang kita sempat membuat Instagram khusus memang untuk siapa yang mau menggunakan Sabtu Minggu. Dan alhamdulillah secara bergantian saat ini banyak sekali yang menggunakan, termasuk beberapa komunitas TDA, kemudian generasi anak teladan, kemudian anak muda muslim gitu ya. Wah, itu cukup banyak. Bahkan kemarin hari tanggal 21 itu Gramedia buat lomba mewarnai di sini. Gitu ya, mewarnai di sini. Dan insya Allah tanggal 27 ini malah dari Sigi, guru-guru dari Sigi menggunakan dari sini. Menggunakan sini untuk sekolah siaga. Saya bilang silahkan. Saya berikan tempat untuk itu. Nah, inilah yang menjadi yang berdampak adalah orang semakin mengenal perpustakaan Kota Palu. Itulah sehingga agak sedikit menonjol perpustakaan Kota Palu. Walaupun tempatnya berdekatan dengan kuburan. Tapi pemandangannya cantik. Ya, makanya saya bilang tempat duduk saya kan kebetulan menghadap sini. Kalau menghadap ke arah apa ini ya? Arah utara atau selatan ya? Utara ya. Nah, sebelah sana kan barat. Berarti kalau saya menghadap ke sana berpikir Kota Palu dengan berbagai ilmu pengetahuan, ya, maka hambatannya akan semakin tinggi. Luar biasa. Tapi jangan lupa dampak dari pengetahuan masa depan yang pasti. Kuburan. Itu masa depan pasti itu. Sana masa depan belum pasti ya kan. Berbagai ilmu pengetahuan sana pasti, makanya harus seorang ilmuwan harus bisa imbang spiritualnya. Luar biasa sekali nih ya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu. Terakhir nih Bapak, mungkin ada himbauan atau ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Palu, silakan Bapak. Artinya gini, kami berharap semua masyarakat Kota Palu mulai semua permasalahan. Makanya saya kemarin menyampaikan satu materi pada beberapa dinas perpustakaan se-Kota Palu, se-Sulawesi Tengah. Judulnya hanya salam literasi. Kalau kita menyebutkan salam literasi, jawabnya adalah literasi untuk kesejahteraan. Nah, logika sejahtera itu gimana sih? Literasi kok bisa menjadi sejahtera gimana? Itu orang akan bertanya. Artinya apa? Sejahtera itu apabila orang ataupun dinas atau daerah sudah tidak memiliki permasalahan. Nah, permasalahan itu misalkan saya punya masalah dengan istri. Karena saya sifatnya terbuka, kadang-kadang mencari teman curhat. Ya kan, untuk mencari solusi. Tapi pada saat orang-orang tertutup dengan itu, maka dia akan mencari solusi dengan membaca pakai digital ataupun buku. Kan begitu ya. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, sama halnya dengan masyarakat. Kalau ada masalah, pergerakan literasi dari literasi science ya. Literasi sains itu bisa kita gerakkan menjadi literasi finansial. Literasi dasar itu ada 6, ya,
baca tulis, bisa kita larikan ke literasi finansial. Ayo kita sama-sama sering ke perpustakaan, karena pada ujungnya dengan kita sering membaca, maka kecerdasan kita, maka kita akan lebih mudah menyelesaikan masalah baik ekonomi maupun sosial. Oke, aduh, luar biasa. Sebenarnya itu yang terjadi. Cuman harusnya kita lebih sering ke perpustakaan, gitu ya. Betul. Oke, aduh, luar biasa sekali ini ya. Terima kasih Iya, banyak terima Bapak kasih banyak, Ibu. informasinya. Tribuners jadi lebih tahu nih bagaimana Dinas Kearsipan dan Iya. Perpustakaan Kota Palu, apa-apa saja pencapaiannya dan bagaimana saat ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bapak. Mbak, Semoga terima nggak kasih. kapok nih, kita tutup Alhamdulillah, pintu lagi. terima kasih atas kunjungannya. Iya, baik. Dan monggo gunakan tempat ini. Oke, Dan baik. justru saya teman-teman wartawan pun berkegiatan di sini, kami sangat suka sekali. Iya, oke. Jadi Tribuners kalau mau ketuk palu di sini bisa nih ya. Boleh. Palu, ketuk pintu. Ketuk pintu, jangan Palu lah. Nanti di sidang kalau gitu kan. Oke, baik, terima kasih Iya, iya. banyak Tribuners. Kami pamit undur diri. Tribun Palu Door to Door. Kalau kami datang tolong bukakan pintu. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia.